Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang masih sangat mencintaimu dan masih sangat ingin kembali bersamamu lagi. Ya, jadi kan orang saling mencintai itu bisa berpisah, ya, entah karena jenuh, entah karena marah, entah karena cemburu, entah karena tidak dapat restu dari orang tua, dan seterusnya. Tapi mereka masih saling mencintai. Ada 3 tanda ketika mantan ini masih sangat mencintai kita. Artinya kalau masih sangat mencintai, itu berbeda dengan kalau masih mencintai. Kalau orang masih mencintai, dia bisa saja membuka hatinya untuk orang lain, tetapi hidup bersama kenangan bersama kita. Tapi kalau masih sangat mencintai, maka dia tidak akan pernah melirik ke sana kemari, tidak akan pernah memprospek orang lain, bahkan membayangkan untuk mencari pengganti kita pun tidak akan pernah dia lakukan. Nah, maka akan terlihat sekali tandanya pada diri mantan. Mantan ini masih sangat mencintai, ataukah mantan masih mencintai, atau mantan sudah tidak cinta. Nah, ini yang kita bahas ketika mantan masih sangat mencintai dan masih sangat ingin untuk kembali. Yang pertama, mantan tidak pernah curhat, tidak pernah cerita kepada siapapun jika dia sudah berpisah dengan kita. Kenapa? Karena sangat mungkin tempat curhat itu adalah seseorang yang bocor, ya. Cerita, tidak taunya sudah merembes kemana-mana tuh isi curhat. Semua orang jadi tahu. Dan ketika semua orang tahu, maka itu akan memperberat beban batinnya. Kan capek tuh. Sudahlah dia yang berpisah, ketemu siapapun ditanya kenapa berpisah, dan seterusnya. Dan nanti ketika balik bersama lagi, juga capek lagi. Ya ditanya, loh kemarin pisah, kok baru sebentar sudah balikan lagi, dan seterusnya. Nah, maka ketika mantan masih sangat menginginkan untuk kembali bersama lagi, maka dia tidak akan pernah menceritakan atau curhat kepada siapapun tentang perpisahan itu. Ya. Yang kedua, karena dia tidak mau orang lain tahu sudah berpisah, maka kita juga melihat di media sosialnya mantan tampil biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apapun antara kita dan dia. Artinya apa? Dia tidak memblokir media sosial kita, ya. Yang media sosial itu bentuknya dalam tampilan postingan-postingan yang di-follow banyak orang. Nah, gitu. Kan media sosial itu macam-macam ya. Nah, kalau seperti Facebook, Instagram, TikTok itu kan tampilannya dalam bentuk postingan dan orang yang datang memfollow kita kan gitu. Tapi kalau seperti WhatsApp ya, itu kan orang harus punya nomor WhatsApp-nya ya, sehingga kemudian bisa mengajak berteman di WhatsApp ya. Nah, isinya chatting ya. Tapi kalau media sosial seperti Facebook dan seterusnya kan, dia komen di postingan kita kan semua orang bisa lihat.
Jadi mungkin karena sedang marah, mantan memblokir WhatsApp kita. Karena kalau dia memblokir WhatsApp kita, nggak ada orang tahu. Ya, tapi mantan tidak akan memblokir akun media sosial kita di media sosial yang terbuka tadi. Ya, seperti Facebook, Instagram, TikTok ya. Apalagi seperti Facebook tuh cepat sekali tuh orang bisa tahu kalau misalnya kita dan mantan sudah unfriend ya dan seterusnya. Nah, jadi mantan tidak ingin orang tahu, tidak ingin orang curiga jika saat ini sedang berpisah. Nah, maka dia akan tampil biasa saja di media sosial yang terbuka tadi, ya, yang bisa dilihat oleh semua orang postingannya, ya, termasuk juga di situ tidak memblokir media sosial kita. Nah, perubahannya paling kalau kita ikut komen, kalau dia respon dulu ya, dia menjawab komen tuh panjang lebar dan seterusnya, sekarang paling dia like, kan gitu. Ya. Nah, tetapi dia tidak melakukan perubahan apapun pada media sosialnya yang terbuka. Artinya yang bisa dilihat postingan-postingannya oleh semua orang. Walaupun media sosial yang tertutup seperti WhatsApp bisa saja dia blokir media sosial kita untuk menunjukkan kecemburuannya, kemarahannya, dan seterusnya. Tapi pada media sosial yang terbuka, dia tidak melakukan perubahan apapun. Nah, termasuk ya, kan di media sosial itu ada status ya, status bio, misal pernikahan, ya, atau masih single dan seterusnya kan ada tuh. Nah, di situ juga dia tidak melakukan perubahan. Karena kalau melakukan perubahan di situ akan memancing orang untuk bertanya, "Loh kok berubah dari menikah jadi single parent?" misal gitu kan. Nah, kemudian dia juga tidak melakukan perubahan ya, misal dengan menghapus foto-foto kita, tidak ada yang berubah ya. Menghapus postingan-postingan bersama kita dan seterusnya. Jadi dia sama sekali tidak melakukan perubahan apapun di media sosialnya agar orang tidak bertanya macam-macam kepada dia. Agar orang tidak pernah berpikir jika kita dan dia sudah berpisah. Jadi cuman kita dan mantan yang tahu, bahkan teman-teman sahabat-sahabat terdekatnya pun tidak tahu jika pada saat ini kita dan mantan sudah berpisah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang paling penting ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena mantan tidak melakukan perubahan apapun ya di media sosialnya, cara hidupnya, tidak pernah curhat dan seterusnya. Yang ketiga, itu menunjukkan bahwa mantan tidak pernah berkeinginan untuk mencari pengganti kita. Dan itu bisa kita lihat. Sampai hari ini, mantan tetap sendiri. Mantan konsisten untuk tetap sendiri. Nah, jika ada 3 tanda ini, itu menunjukkan jika mantan masih sangat mencintai dan masih sangat ingin untuk kembali bersama lagi, meski mungkin ya dia masih belum mau diajak untuk bicara,
masih belum mau diajak untuk ketemu, dan seterusnya. Nah, yang paling penting ya, 3 hal ini adalah modal yang sangat besar untuk bisa kembali bersama lagi. Yang penting sekarang kita perbanyak berdoa agar mantan tidak kemana-mana, agar mantan kembali kepada kita, agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Dan kita harus yakin ya bahwa mantan inilah jodoh kita, karena keyakinan kita itulah yang kemudian akan juga membuat doa-doa kita menjadi terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa itu terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.